Pernahkah kamu merasakan sudah berjuang keras, tapi tidak ada hasilnya? Hai Lucky People, ketemu lagi dengan saya Marcel Raditya, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang nilai kepantasan. Apa sih sebenarnya nilai kepantasan itu? Jadi dulu saya pernah mendapatkan sesuatu hal dari mentor-mentor bisnis saya tentang nilai kepantasan. Banyak dari kita merasa bahwa kita sudah berjuang banyak, kita sudah melakukan hal-hal yang kiranya kita bikin kita sudah mengeluarkan effort yang lebih, tapi kok rasanya hasil itu nggak datang-datang gitu. Saya yakin sekali pasti banyak dari kalian semua yang merasakan hal itu, karena saya pun juga merasakan. Terus dari satu pembicaraan, ada salah satu mentor saya yang berbicara, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dibenahi. Nilai kepantasan ini sangat erat dengan introspeksi diri. Jadi setelah obrolan itu membuat saya jadi harus berintrospeksi diri, melihat kembali ke dalam diri saya sendiri, kira-kira apa yang harus saya benahi. Jadi ini penting banget. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya effort yang kita lakukan itu bisa mewujudkan hasilnya, dan terutama pada fokusnya. Sebenarnya kita tidak fokus pada hasilnya, namun kita dituntut untuk menikmati prosesnya. Yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri. Kita harus melihat nilai kepantasan itu pada dasarnya kita tidak pernah tahu sejauh apa kita sudah pantas, sejauh apa kita sudah layak untuk mendapatkan apa yang kita impikan atau apa yang kita inginkan. Terus caranya gimana untuk mendapatkan nilai kepantasan itu sendiri? Saya merangkum dan saya mulai meneliti, saya mulai melakukan, saya mulai merenungkan kira-kira apa yang perlu saya lakukan. Dan melalui bimbingan dari mentor saya tersebut, saya perlahan-lahan mulai merumuskan itu semuanya. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan untuk kita benar-benar menemukan. Kita tidak bisa menentukan sendiri bahwa kita sudah pantas atau kita merasa sudah pantas nih untuk mendapatkan semuanya. Tapi yang pada akhirnya nanti sebenarnya nilai kepantasan itu kita akan menemukan dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan beberapa hal ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah menghilangkan rasa malas. Tentu mungkin tanpa disadari, banyak dari kalian semua yang merasakan malas, cuman dominasinya bukan kemalasan itu karena karakter pribadi kita sulit menerima bahwa diri kita malas. Kita merasanya kita sudah rajin, kita sudah melakukan banyak hal. Tapi pada intinya, mungkin kita malas melakukan apa yang dikatakan itu untuk memantaskan diri kita tadi. Malas itu, kenapa kita sulit sekali mendefinisikan? Karena ego dari diri kita sebagai manusia. Mungkin ya, kemalasan itu, mungkin kalian merasa bahwa diri kalian tidak malas, tapi sebenarnya kalian itu malas. Saya pun merasakan, pada dasarnya sebenarnya itu adalah kita berada di zona nyaman. Jadi kita harus sesegera mungkin keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu belum tentu kita dalam keadaan aman loh. Bahkan mungkin kita dalam keadaan yang tidak aman, tapi kita merasakan di zona nyaman, dan itu banyak sekali yang mengalami. Nah, kita harus keluar dari zona itu. Zona nyaman membuat diri kita tidak nyaman, membuat diri kita benar-benar melakukan hal-hal yang seharusnya yang kebanyakan orang itu tidak melakukan. Poin yang kedua setelah hilangkan rasa malas atau keluar dari zona nyaman, itu adalah ketakutan. Coba dikoreksi ke dalam diri Anda, ke dalam diri kalian semua. Mungkin kalian merasakan ada rasa takut, sehingga rasa takut itu mendominasi untuk menghambat kalian memulai sesuatu hal yang tentunya akan jelas menghambat kalian semua mencapai kepada tujuan atau impian-impian kalian. Karena apa? Karena ketakutan ini pun kembali lagi itu semua kita tidak menyadari bahwa ada di dalam diri kita. Poin yang ketiga, setelah kalian mengidentifikasi apakah kalian punya rasa takut, mungkin ada satu hal, stop membuat alasan. Jadi sering saya yakin sekali bahwa sebagian besar dari diri kita itu sering banget membuat alasan. Mau memulai sesuatu hal, besok lah. Mau memulai lagi, nantilah. Mau memulai lagi, aku akan mulai minggu depan lah. Begitu seterusnya pada akhirnya kita tidak melakukan apapun. Coba renungkan, apakah kalian sering sekali membuat alasan, menunda sesuatu hal yang
yang sebenarnya sudah kalian coba rencanakan tapi kalian tunda sendiri. Seperti itu. Mungkin hal itu bisa membuat kalian sulit sekali menemukan nilai kepantasan. Dan poin yang berikutnya adalah berhentilah melakukan pembuktian. Atau dalam hal ini yang lebih simpelnya adalah membandingkan proses kalian dengan proses orang lain. Mungkin seringkali kita juga silau. Kita tuh seringkali silau melihat orang lain sepertinya hidupnya enak. Kok kayaknya nggak terlalu terlihat bekerja keras, tapi kok kayaknya hidupnya nyaman, aman, berkelimpahan, seperti itu. Jadi belum tentu orang-orang di sekitar kita yang terlihat kehidupannya enak, nyaman dengan effort yang kecil itu benar-benar mereka tidak melakukan effort. Mungkin mereka sudah melakukan effortnya, mereka melakukan prosesnya, tapi kita semua nggak ngerti atau nggak tahu dulu prosesnya. Seringkali mayoritas dari diri kita itu melihat 1% dari hasil yang sudah dibuat oleh seseorang, tapi tidak pernah melihat atau berusaha mencari tahu 99% yang itu dinamakan dari proses dari orang tersebut. Gitu. Coba teman-teman semua coba mencari tahu yang sekiranya orang di sekitar yang kalian anggap bahwa orang ini udah sukses dan sebagainya. Coba dicari tahu 99 prosesnya dan coba belajar dari mereka. Itu dari poin yang keempat. Dan di poin yang kelima, untuk kita bisa segera menemukan kepantasan kita atau mempercepat kita ketemu dengan kepantasan diri kita adalah bentuklah vibrasi yang positif. Nah, vibrasi yang positif itu banyak caranya, yaitu dengan cara membaca buku positif, melihat konten-konten positif, bergaul dengan orang-orang yang positif. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalian semua memang harus mulai menentukan lingkungan seperti apa untuk mengarahkan pola pikir kita supaya kita juga menjadi positif. Dari 5 poin tersebut, coba lakukan dan coba renungkan, teman-teman semua. Barangkali ada hal-hal yang memang kita perlu perbaiki di situ. Dan di lain kesempatan, di video yang berbeda, saya akan membahas satu persatu dari 5 poin tersebut. Oke, orang-orang beruntung semuanya, sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Yang jelas, di video selanjutnya saya akan membreakdown satu persatu supaya kita bisa sama-sama menemukan nilai kepantasan diri kita. Sekali lagi, bukan kita judges-nya, kita nggak tahu sampai mana kita nanti akan ketemu dengan nilai kepantasan tersebut, dan pada akhirnya kita akan menemukan kesuksesan kita karena kita sudah memang dipantaskan, dilayakkan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan juga jangan lupa di share ke rekan-rekan semua apabila apa yang saya bicarakan ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi. Salam dari saya, Marcel Raditya. Salam buat kalian semua orang-orang beruntung. Semoga selalu terberkati dan semoga selalu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih.